bantu makan buah kuldi. Nah, begitu Hawa makan, kemudian sisanya yang separuh itu disampaikan kepada Adam. Ya, berikanlah kepada suamimu yang kamu sayangi. Dihampirilah Adam, diberikan buah yang sudah sebagian dimakan, ya karena suaminya merasa cinta, kasih sayang, maka sisanya dimakan. Ya sepertinya bapak ibu di rumah, kalau makan sesuatu itu kadang-kadang diberikan sebagiannya kepada istrinya atau istrinya diberikan pada suaminya, seakan-akan itu satu pertanda kasih sayangnya itu benar-benar. Nah, setelah dimakan, maka Adam dan Hawa, karena Allah mengetahui, maka Allah berteriak, apa yang aku sampaikan kepadamu Adam, bahwa itu adalah buah yang kami larang untuk tidak dimakan, kamu makan. Nah, ini cara setan untuk menggoda manusia. Oleh sebab itu sekarang ya di zaman modern, bukan berarti anak cucu Adam itu tidak digoda oleh setan, karena yang menggoda Adam, setannya itu sampai sekarang masih hidup. Istilahnya super narasumber. Jadi setan-setan yang menggoda manusia biasa, awam, itu dia kalau kesulitan, dia kembali kepada narasumbernya. Bagaimana saya menggoda ustadz itu tidak berhasil, ustadzah itu tidak berhasil, kemudian menggoda ulama tersebut, saya tidak berhasil, di mana letak kelemahannya, itu diberitahukan. Nah, kemudian diberikan gambaran, ya, karena setan sudah berpegang ada 5 cara dia itu untuk menggoda manusia. Yang pertama adalah ketika manusia itu sedang marah, maka Allah peringatkan di dalam Al-Quran, tidak henti-hentinya wasbir, bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin. Ya, sesungguhnya orang yang sabar itu, ya itu adalah bersama aku didampingnya, aku di sampingnya pada orang-orang yang sabar. Maka marah itu sebetulnya tidak disukai oleh Allah. Dan mengapa terjadi sampai saat ini? Ya memang itulah al-insanu mahalakul khata' wa nisyan, dalam satu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa manusia itu dalam keadaan serba salah, kemudian serba lupa. Misalnya saja bapak ibu di rumah, ibu sudah mengingatkan, Pak, ya, ojo lali kunci. Ya, ibunya sudah berangkat ke masjid, bapaknya lupa kuncinya. Ya, akhirnya hanya ditutup biasa, kunci yang masih ada di belakang pintu menghadap rumah itu ditinggal. Akibatnya ada salah satu barang yang hilang, HP misalnya. Ya, karena orang tahu kok ini pintunya kena angin kok berubah, ya, masuki diambil. Ternyata ibunya tanya, HP-nya mana? Wah, enggak, itu rambut kunci kok. Lalu akhirnya kemarahan itu menjadi-jadi, dan setan menggodanya tidak hanya satu, bapaknya tok, enggak, ibunya ya, bapaknya ya. Jadi yang satu itu ngompori pada yang lain, ribut. Nah, semakin rumah itu semakin kemarahan setiap hari menjadi-jadi,
apalagi pengantin ya, remaja-remaja yang sedang nikah, punya anak satu, anak dua, mesti apapun ya itu menjadi masalah. Seorang istri melayani suaminya makan hanya karena tergesa-gesa suaminya mau berangkat kerja, mengambilkan sendok dan garpu, makan dengan seperti itu, sendok dan garpu kabeh atau sendok kabeh, mau makan sendok kabeh gitu. Karena tergesa-gesa ditunggu oleh pimpinan, lagi-lagi HP-nya berbunyi, istrinya dimarahi sampai dengan bahasa kromo Injilnya keluar semua. Istrinya nangis, kecewa, menangisnya itu kecewa. Nek Pak aku yang sendok karo garpu kok ya sendok kabeh. Ya, nah ini akibatnya seperti itu. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, banyak cara setan itu seperti itu. Yang kedua, yang tidak terasa, manusia dalam keadaan gembira. Makanya hati-hati. Kegembiraan itu tidak menjadikan kita itu menjadi senang kalau kita tidak ingat kepada Allah. Istighfar, berzikir. Dengan kegembiraan itu, setan itu masuk di situ, menggoda antara satu dan lainnya. Di mana letak kira-kira itu bisa saya adu domba. Ya ini dipakai oleh bangsa Barat sampai sekarang. Hati-hati menjelang pemilu. Ya, karena lembaga yang terbesar itu di Indonesia Islam itu ya adanya NU dan Muhammadiyah, itu organisasi yang sejak dulu kala sebelum merdeka sudah ada. Kalau itu sudah di istilah bahasa Jawanya digapur kepru, pecah, Indonesia itu negara lain bertepuk tangan. Yang dikarepki, yang dimaui ya seperti itu. Karena negara Indonesia itu binoyo mangap. Negara yang letaknya di tengah seperti pusar. Ya, pusat. Ya. Pusat itu kan di tubuh kita di tengah-tengah ada yang namanya bahasa Jawanya udel. Itu pusatnya di situ. Australia jajahan Inggris, New Zealand jajahan Inggris, Malaysia jajahan Inggris, Singapura jajahan Inggris, Brunei Darussalam jajahan Inggris, Filipina jajahan Amerika, Papua Nugini bagian timur jajahan Inggris. Apa Indonesia merdeka diri. Kalau tidak kuat Indonesia ini, pada satu saat ribut saja. Ini yang sedang diadakan satu percobaan Indonesia dan Malaysia, podo-podo asli ini wong Jawa. Nah di sana kan tidak merasa. Kalau itu sudah ribut, ya seperti Dwi Korah, zamannya Dwi Korah itu akibatnya kita akan hancur. Ada negara yang dikasih sayangi Allah adalah Indonesia. Badatun thayyibatun warifun ghafur. Yang ketiga itu adalah setan mengancam kepada anak cucu Adam apabila anak cucu Adam itu sedang emosi mengumpulkan harta kekayaan. Rakus. Berapa pejabat yang sudah terseret terakhir ini. Angger bapak ini rakus, anaknya melu rakus, gembelengan. Akibatnya banyak ya kekayaan negara, kekayaan rakyat yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Nah itulah kerakusan itu berada di situ setan. Yang keempat, kedengkian. Wah itu gampang untuk kedengkian. Manusia itu sifatnya kedengkian itu semua punya. Sombong ada, iri hati ada, semua ada. Karena itu adalah sifat. Kalau itu hilang lenyap berarti malaikat. Maka yang diharapkan oleh Islam itu adalah hanya mengurangi. Sombong ya jangan sombong banget. Dengki jangan dengki banget. Ya, kemudian iri hati ya jangan iri hati banget. Suka memfitnah ya jangan kebangetan. Itu dikurangi. Dengan apa menguranginya? Ya dengan ilmu. Jadi kita mengikuti majelis taklim itu sebetulnya itu hanya menambah ilmu untuk mengurangi
bermacam-macam sifat. Kalau sikap itu kan pengaruh daripada lingkungan. Ya, bapak ini ngerokok, anaknya ngerokok, itu pengaruh lingkungan namanya. Ya, kemudian bapaknya tatonan, anaknya menurut tatonan, itu pengaruh. Kalau bapak ibunya lembut dengan masyarakat lingkungan, mereka akan patut jadi lembut. Nah itu kalau sikap itu bisa diubah total, itu bisa hilang, itu bisa. Tapi kalau sifat nggak bisa. Allah itu sudah memberikan seperti itu. Jadi yang keempat adalah kedengkian, iri hati, dengki. Tonggoku kok sugih, ejek terung sasi kerja dengan salah satu perusahaan kok sudah dapat membeli kendaraan. Ya, kendaraan orang satuku, saya kredit 1 juta aja bisa dapat. Oh, kita tuh pikirannya udah macam-macam. Itu setan. Jadi setan itu berada di posisi dua arah. Kalau misalnya sebelah kanan itu berarti nama ihwa. Ihwa itu bisikan malaikat. Kalau yang sebelah kiri itu artinya namanya sayatin. Setan itu gempur. Dan itu di setiap saat. Apabila kita itu ilmunya banyak, ya, karena ilmu pengetahuan, maka itu perang sendiri. Maka orang kadang-kadang sok melamun. Ya. Nemu duit, yang jero dompet, yang dalan. Dijikuk, balik. Orang diapa pakai, mung dibuka-buka, dihitung, ditik pakai. Padahal aku bayar utang, ditagih. Dia duduk termenung, diambil oleh istrinya, lupa. Kok ngalamun terus, berak pokok. Jawabnya gitu. Nanti juga gitu, mojok lagi, pada suatu saat ngalamun lagi. Ya, jadi hampiri anak, diajak guyon sama anak. Bapaknya tidak mau. Saya menunggu, aja ngurusi bapak. Bapak kayak mikir pekerjaan. Padahal tidak mikir dompet, isinya duit, tak balik kudu balik ke sopo. Alamatnya orang nono, aku diutang. Ini namanya satu hal yang mempengaruhi ya, rasa dengki. Jadi dengki itu ada dalam diri manusia. Yang kelima yang berat ini. Maka banyak orang-orang seperti bapak-bapak ahli masjid, besok mangkat masjid, zikir, dia sambil mikir, nah ini anakku telu sekolah kabeh, saiki aku mikir setiap hari. Nyangmuni bocah wae bengong-bengongan, Pak, sangu ibumu. Ibunya juga gitu. Ibunya ditis entek njaluk bapak. Bapak ning kamar mandi ya wis ora sangu sik dina iki didobeli sesuk. Ibunya sama utang sama anaknya gara-gara nyangoni duit sekolah. Kelihatannya sepele, ya kan? Akan tetapi dalam perjalanan lah ini aku cilik ora duwe, dadi anak ora duwe. Remaja melarat. Wis tuwa temporat. Wis duwe anak malah tambah ora karo-karoan ini. Piye? Nah, akhirnya maidu siapa? Maidu aku. Kok beda ya aku karo yang liya-liyane. Ora tau masjid, ora tau ning ngene kono sugih, golek duit beda gampang banget. Tamunya pirang-pirang. Nah, ini sudah bubrah, ya. Iman kita ini sudah bubrah. Padahal yang dipanggil-panggil Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Bukan ya ayyuhan nas, lebih banyak ya ayyuhalladzina amanu. Iman tok itu kita sudah bukan kepala sukarnya ya, untuk menjadi orang yang beriman. Dan inilah sebetulnya cara-cara manusia. Sehingga kalau kita itu ilmunya karena tidak mengikuti majelis taklim, kesimpulannya gampang. Satu, nek ngono Gusti Allah ki ora sayang karo aku. Nah, maidu lho. Yang kedua, aku nyungsang jempali orang ini. Sing kono ora tau ning masjid malah sugih. Itu dikritik oleh setan. Kalau orang yang berpengetahuan itu mesti mikir. Yang namanya
cobaan itu bukan hanya kemiskinan, tidak hanya sakit, sehat ya dicoba, ya. Jadi bukan orang yang sehat itu tidak dicoba. Ya, saya itu ya nyenyak ada jam malam hari ada kontak besok Pak supaya menggantikan, dibuka HP-nya ya oleh ibunya di rumah, buka cek jam menjelang subuh itu saya suruh ganti pelabaan. Nah ini kalau tidak kita tidak banyak mengangsu kaweruh ilmunya banyak, ya kita menjadi orang yang akhirnya nista di hadapan Allah. Orang kaya juga begitu. Orang kaya itu diberi kekayaan, ya, bahkan dia ya bersyukur, wah alhamdulillah. Tapi kan cuma bersyukur alhamdulillah, aku untuk rezeki Bu, tapi kan tidak dilanjutkan. Ya, sujud syukur, setelah sujud syukur ditambah lagi zikir, ditambah lagi hasilnya keuangan itu dibagi-bagikan bagi orang yang membutuhkan, kan tidak. Namanya syukur kan tidak hanya alhamdulillahirobbilalamin, kan tidak seperti itu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni murajan sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini doa ya, dibaca terus kalau mau supaya kita selamat. Dan katakanlah ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara yang benar, sehingga berikanlah kepadaku di sisimu dalam kekuasaanmu dalam keadaan yang menolong, yang tertolong. Itu doa. Sehingga di dalam doa itu ada di dalam Al-Quran, kalau kita ingin selamat dari 5 godaan setan. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan ya kesuksesan kita di dalam mencapai cita-cita. Karena jangan sampai kita itu terperosok, tidak berhasil kesuksesan hidup kita dunia akhirat karena hanya gangguan setan. Setan adalah musuh kita yang nyata. Allah sampaikan di dalam Al-Quran.